dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima risalah itu kurang lebih selama 23 tahun lamanya. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Akan tetapi beliau meskipun lebih banyak berdakwah di kota Mekah, beliau dakwahnya di kota Mekah itu tidak berjalan lancar, tidak berjalan mulus, karena di kota Mekah waktu itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Terlebih setelah wafatnya paman beliau Abu Talib dan juga istri beliau Siti Khadijah, yang dimana mereka berdua adalah pembantu atau yang selalu mendukung atas dakwah Rasulullah di kota Mekah. Tetapi ketika mereka berdua wafat, yang wafatnya itu bersamaan tahun berikutnya dan tahun berikutnya, beda 1 tahun beliau wafat, mulai dari Siti Khadijah kemudian Abu Talib. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah merasa kesulitan untuk berdakwah di kota Mekah. Nah, di mana awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah itu secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, karena memang waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah itu banyak rintangan, halangan dan rintangan dan lain sebagainya, begitu juga ancaman. Nah, setelah wafatnya Abu Talib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, karena di waktu itu udah mulai banyak juga orang kafir Quraisy yang ikut ajaran Rasulullah, sehingga di waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwahnya secara terang-terangan. Disitulah pembesar kafir Quraisy marah dan berniat ingin membunuh Rasulullah, karena dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai menyebar di kota Mekah waktu itu. Akan tetapi tidak semulus dakwahnya beliau di kota Madinah. Selepas itu pembesar kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal mengadakan rapat di salah satu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah parlemen atau tempat bermusyawarah. Di waktu itu tempat kantor pembesar kafir Quraisy. Mereka bermusyawarah di Darun Nadwah, membuat strategi bagaimana caranya membunuh Rasulullah. Setelah mereka berupaya berniat untuk membunuh Rasulullah, karena memang sebelumnya Rasulullah itu ancaman dan tekanan memang sudah biasa beliau lalui. Cuma di waktu itu bukan sekedar ancaman, akan tetapi memang mereka pembesar kafir Quraisy bersungguh-sungguh ingin membunuhnya. Akan tetapi ketika mereka sedang bermusyawarah di Darun Nadwah mengadakan pertemuan, disitulah malaikat Jibril juga menyampaikan hal itu. Ini Bapak Ibu, di sebelah kanan kita ini ada 2 gunung. Ini yang disebut dengan Jabal Sur atau Gunung Sur. Itu bahasa Arab yang artinya gunung atau bukit. Ini Jabal Sur. Di sebelah kanan kita ada 2 gunung, yang di depan sama yang di belakang. Cuma karena di sini itu nggak ada parkirannya, yang penting kita tahu Jabal Sur yang mana. Untuk yang Jabal Sur, biasanya itu ada pada gunung yang di belakang itu, yang kalau dari sini di sebelah kiri ya. Bukan yang di depan, di sebelah kiri. Itu ada 2 gunung. Buka aja Bunda. Ora iso. Maksudnya nggak teka. Saya nggak teka. Bapak Ibu bisa lihat semua ya, di sebelah kiri itu ya, ada di belakang. Gua surga ada di sana. Di situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Jabal Sur. Jadi Bapak Ibu, ketika dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah sudah mulai menyebar, orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy itu mengadakan musyawarah untuk membuat strategi bagaimana caranya membunuh Rasulullah.
ketika mereka sedang bermusyawarah membuat rencana bagaimana caranya membunuh Rasulullah, akhirnya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah. Jadi ketika mereka bicara bermusyawarah, malaikat Jibril menyampaikan hal itu, rencana-rencana orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar, yang dimana Sayyidina Abu Bakar itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dicintainya, karena setelah wafatnya Abu Talib dan juga Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar lah yang selalu menemani dakwah beliau. Apapun yang dihadapi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu selalu ikut serta, meskipun ancaman dan rintangan lain sebagainya beliau hadapi. Tapi di situ ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar hal tersebut, Sayyidina Abu Bakar itu sangat gembira sekali, karena beliau salah satu yang dipilih langsung oleh Rasulullah untuk menemani perjalanannya dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita cerita ketika tepatnya pada hari H, tepatnya pada malam Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah siap bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau bertiga di dalam rumah beliau, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali. Waktu itu mereka sudah siap untuk keluar dari kota Mekah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena juga disampaikan oleh malaikat Jibril bahwasanya Allah sudah mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat mencintai kota Mekah, akan tetapi karena dakwahnya beliau itu tidak berjalan mulus, banyak rintangan dan hambatan, akhirnya mau tidak mau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus keluar dari kota Mekah. Yang dimana sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengutus salah satu sahabatnya yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah putra saudagar kaya raya yang pada akhirnya beliau wafat di salah satu perang, yaitu perang Badar. Bukan perang Badar, perang Uhud. Beliau Mus'ab bin Umair terbunuh di perang Uhud. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, Mus'ab bin Umair terlebih dahulu hijrah, diutus oleh Rasulullah untuk hijrah terlebih dahulu ke kota Madinah. Sampainya di kota Madinah, Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Rasulullah yang di kota Madinah. Alhamdulillah Pak Karu, wajahnya lesu mungkin ini. Jadi setelah Rasulullah SAW sudah siap bersama Sayyidina Abu Bakar untuk keluar dari kediamannya, tepatnya pada malam Jumat. Bunda senyum. Terlebih dahulu sebelum pergi, sebelum meninggalkan kediamannya, beliau berpesan kepada Sayyidina Ali untuk tetap tinggal di kediaman beliau, Komandan untuk juga tetap tinggal di rumah beliau, dan juga Bah, semangat Bah, di tempat tidurnya beliau. Semangat Bah. Ini Pak orang Madura ini yang pidato ini. Jadi semangat Bunda. Bunda semangat. Wow. Mereka pembesar kafir Quraisy sudah mengusung Angkatan Laut semangat. Sudah mengusung kedua Rasulullah. Ya. Ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda tetap Allah dijadikan Khadijah sebuah tembok dan juga Bida mereka sebuah tembok ini dan bos tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa derajat. Disitulah Alhamdulillah. orang kafir Quraisy yang sedang mengusung rumah Rasulullah, Apa mereka itu tertidur semuanya. Karu Sehingga ini tersenyum sudah 3 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ya. Suami mana? Komelok kabeh. Alhamdulillah, ini wajah-wajah rombongan 3
selatan Mekah. Jumlahnya Nah, 41. Kalau kita biasanya menuju ke kota Madinah, biasanya kita tempuhnya ke utara. Tapi di saat itu Alhamdulillah Pak Munib, pagi ini kita menuju ke Jabal Sur. Sejarah Jabal Sur telah disampaikan Pak Mutawif. Orang kafir Quraisy. Ini insya Allah nanti kita tambah tahu sejarah sehingga semangat dalam meneruskan perjuangan nanti. Tetap semangat, salam surga. Terus mengejar Rasulullah.